Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam renungan dari Kongregasi Suster Santo Yosef Medan pada Minggu Biasa ke-17. Tema renungan kita hari ini adalah menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 52. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali renungan kita pada hari ini ada satu pertanyaan yang muncul yang mungkin orang lain juga pernah menanyakannya kepada kita. Apakah yang kamu cari di dunia ini? Setiap orang tentu memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda satu dengan yang lain, dan mereka akan berusaha berjuang untuk memperolehnya. Ada orang yang menginginkan jabatan atau kekuasaan yang tinggi. Ada juga orang yang menginginkan harta yang banyak untuk kesejahteraannya di masa yang akan datang. Ada juga orang yang mencari popularitas, dan lewat popularitas di tengah perkembangan zaman saat ini, bisa juga popularitas itu mendapatkan keuntungan. Tetapi selain itu ada juga orang yang mencari harta surgawi yang kita temukan dalam Yesus dan dalam ajarannya. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi harapan atau apa yang menjadi cita-cita kita adalah suatu kebanggaan. Tidak salah seseorang mencita-citakan atau menginginkan sesuatu untuk kesejahteraannya. Tetapi pada hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak berhenti pada harta duniawi atau kenikmatan duniawi semata. Tetapi Yesus menjanjikan harta surgawi yang akan diberikan kepada manusia. Dalam Injil yang kita dengarkan, dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus mengenai kerajaan surga, kali ini kerajaan surga pertama-tama diumpamakan sebagai harta yang terpendam di ladang dan mutiara yang berharga. Kedua-duanya menggambarkan sesuatu yang sangat indah, yang sangat berharga, sehingga yang menemukannya rela untuk menjual segala miliknya untuk mendapatkannya. Kedua, kerajaan surga juga diumpamakan sebagai pukat yang menjaring berbagai ikan. Ikan yang baik
dan yang buruk dipisahkan. Dalam gereja, ikan yang baik digambarkan sebagai orang kudus, dan ikan yang buruk adalah orang-orang yang berdosa. Dalam gereja, setiap orang diajak untuk mengalami perubahan, untuk mengalami pertobatan, dan semakin mengalami cinta Allah, sehingga menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan, mengalami kerajaan surga yang adalah Allah sendiri. Harta yang kita cari bukan saja harta duniawi, tetapi hendaknya kita semakin menyadari bahwa pentingnya harta surgawi. Apa yang kita peroleh di dunia ini hanya sebagai sarana yang kita alami di dalam hidup untuk mencapai harta surgawi apabila kita tetap menempatkan Allah, mengatasnamakan Allah di dalam segala sesuatu apa yang kita alami di dunia ini. Dalam bacaan pertama dikisahkan juga bahwa Salomo di dalam meminta kepada Tuhan, ia tidak meminta harta, ia tidak meminta kekuatan atau kekuasaan yang luar biasa, tetapi ia meminta kebijaksanaan kepada Allah dengan kerendahan hatinya. Harta yang terpendam dapat kita temukan dalam diri Kristus, yaitu lewat ajarannya. Kristus sendiri mengajarkan hukum yang pertama dan utama adalah mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka kita sebagai seorang Kristen yang mengakui diri sebagai pengikut Kristus yang sejati, kerajaan surga itu sesungguhnya ada di dunia ini, ada di dalam diri sesama kita, dan ada di dalam alam ciptaan sebagai karya Allah. Dalam hidup kita sehari-hari, bagaimana sesungguhnya kita dapat menghargai orang lain, bagaimana kita menghormati, mencintai, dan bagaimana pula kita membagikan cinta, membagikan kasih yang kita peroleh dari Allah kepada sesama kita. Inilah harta yang berharga, harta yang bernilai yang diajarkan oleh Yesus Kristus, supaya kita juga menjadi berharga di mata Tuhan. Harta duniawi yang kita peroleh di dunia ini janganlah hendaknya menjauhkan kita dari kasih Allah, tetapi senantiasa menempatkan Allah di atas segalanya. Dengan perbuatan kasih yang dapat kita lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita merupakan suatu hal yang baik yang kiranya dapat terus-menerus semakin kita tingkatkan untuk melakukan kebaikan kepada sesama kita. Dengan demikian, kita akan memperoleh kehidupan kekal dalam kerajaan surga yang telah dijanjikan Allah bagi umatnya. Semoga